Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Marcelia Putri, saya dari kelas PA 4C. Pada video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah teman saya berikan kepada saya pada saat saya mempresentasikan materi tentang sholat berjamaah. Oke, langsung saja pada pertanyaan yang pertama ya. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam fikih dianjurkan dengan sangat agar seorang imam itu memiliki ilmu yang cukup atau alim, agar bila terjadi sesuatu di tengah-tengah sholat, si imam tersebut segera dapat mengambil tindakan hukum yang benar. Nah, peristiwa yang ada pada pertanyaan tadi merupakan contoh yang konkret pentingnya pengetahuan agama bagi seorang imam, apalagi jika ia adalah seorang imam rawatib di Masjid Agung yang tentunya banyak menjumpai peristiwa-peristiwa serupa lainnya. Kentut atau lainnya jika terjadi sebelum sholat, artinya seorang imam sholat dalam keadaan tidak suci karena lupa misalnya, maka hanya sholat imam yang tidak sah, sementara sholatnya makmum tentunya hukumnya itu sah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, siapapun imam jika ia lupa kemudian ia sholat bersama kaumnya sedangkan ia junub, maka sholat mereka telah selesai atau sah. Kemudian ia atau imam ini hendaknya mengulangi sholatnya, dan jika ia sholat tanpa wudhu, maka hukumnya juga demikian. Jadi dari peristiwa dan pengarahan Rasul ini, beberapa ulama itu membagi batalnya sholat imam ke dalam dua kategori. Yang pertama itu ada batal dengan sebab yang samar. Contohnya seperti ia tidak mempunyai wudhu atau ia junub. Dan adapun yang kedua, batal dengan sebab yang tampak kelihatan, seperti misalnya tidak sempurna dalam menutupi aurat. Nah, pada kategori yang pertama itu tidak membatalkan sholatnya makmum. Sedangkan pada kategori yang kedua itu dapat membatalkan sholatnya si makmum ini. Adapun di sini pertanyaan juga, jika batalnya sholat imam terjadi di tengah-tengah sholat, apa yang harus dilakukan olehnya? Nah, jika dalam peristiwa seperti ini, fikih itu telah menyediakan solusi ikhtilaf, atau bisa disebut juga menggantikan imam di tengah-tengah sholat. Praktek ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang menggantikan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun ia tidak karena batal sholatnya, akan tetapi karena taduban atau etika sopan santun, bahwa tidak pantas seorang Abu Bakar ini menjadi imam sementara Rasulullah hadir bersama mereka. Jadi peristiwa ini tuh terjadi ketika Rasulullah SAW ini sakit cukup parah, sehingga beliau memerintahkan Abu Bakar menggantikan beliau berlaku sebagai imam. Suatu saat kemudian beliau ini merasakan kesehatannya membaik, maka beliau dengan disertai dua sahabatnya ini berangkat ke masjid, sementara Abu Bakar sedang berlaku sebagai imam. Maka kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu ini mundur dari barisan terdepan. Kemudian Rasulullah SAW menggantikannya sebagai imam. Hadis riwayat Muslim. Adapun hukum ikhtilaf ini, sebagaimana disampaikan oleh Imam Malik, adalah sunnah, kecuali dalam sholat Jumat, maka hukumnya ini wajib. Jadi dalam peristiwa yang tadi dipertanyakan, maka hendaknya salah satu dari makmum maju ke depan menggantikan imam, lalu meneruskan sholat jamaahnya. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa manusia ini
adalah sebagai tempatnya salah dan lupa. Manusia kerap pula melakukannya ketika sedang sholat. Salah dan lupa ini juga seringkali dialami oleh imam, sehingga menjadi tugas seorang makmum untuk mengingatkannya. Misalnya begini, ketika sedang sholat isya yang seharusnya imam itu duduk tasyahud awal, tetapi ia malah langsung berdiri untuk melaksanakan rakaat yang ketiga. Nah, disinilah seorang makmum harus mengingatkan imam agar sholat jamaahnya yang didirikan ini menjadi sempurna. Adapun cara untuk mengingatkan imam, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, seperti yang dijelaskan dalam berbagai macam literatur kitab fikih. Adapun salah satunya yang dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib. Yang pertama untuk makmum laki-laki. Jadi yang harus dilakukan sebagai makmum laki-laki untuk mengingatkan imam yang lupa, yaitu dengan cara mengucapkan kalimat tasbih atau subhanallah. Adapun dalam kitab tersebut menjelaskan, jika seorang imam atau jemaah laki-laki lupa dalam sholat, maka makmum cukuplah bertasbih dengan niat zikir. Adapun di sini untuk makmum perempuan, bagi makmum perempuan yang harus dilakukan untuk mengingatkan imam yang lupa adalah dengan cara menepukkan tangan kanan ke bagian atas tangan kiri. Nah, seperti ini ya. Yaitu dengan catatan tepukan tangan tersebut cukup menghasilkan suara yang bisa didengar oleh si imam sholat ini. Selain itu, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa gerakan atau ucapan lain di dalam sholat itu bisa saja membatalkan sholat. Nah, oleh sebab itu, membaca tasbih harus diniati dengan zikir atau mengingat Allah. Dan menepukkan tangan juga tidak boleh dengan niat bermain-main. Dari sini pula diperlukan pemahaman yang sinergis antara si imam dan si makmum, sehingga ketika terjadi suatu kesalahan, keduanya ini bisa saling memahami. Jadi begini, orang yang menjadi makmum dalam sholat jamaah itu kan diwajibkan untuk mengikuti imam dalam setiap gerakannya. Di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya imam itu ditunjuk untuk diikuti. Jika ia ruku, maka ikutlah ruku. Dan jika ia bangkit, maka ikutlah bangkit. Nah, karena itu, dalam posisi kita sebagai makmum, apapun keadaannya, seorang makmum itu harus mengikuti semua gerakan imam. Jadi, meskipun bisa jadi dia itu belum menyelesaikan bacaannya, kecuali jika si imam ini melakukan pembatalan pada saat sholat dan makmum ini mengetahuinya. Misalnya begini, imam kentut dan didengar oleh makmum, atau imam ini tidak tumaninah, atau gerakannya terlalu cepat sehingga ruas-ruas tulang itu belum menempati posisi yang sempurna untuk masing-masing rukun. Jadi dalam kondisi seperti ini atau semacam ini itu, si makmum disyariatkan untuk mufaraqoh atau memisahkan diri dari jamaah. Kemudian si makmum sholat sendiri. Nah, sementara untuk kasus yang tadi ditanyakan, hal tersebut itu bukanlah termasuk pada pembatalan sholat, karena bisa jadi bacaan si imam itu benar, hanya saja lebih cepat dibandingkan bacaan si makmumnya. Meskipun demikian, makmum itu diwajibkan untuk mengikuti imam, dan makmum tidak boleh menyelesaikan bacaannya, karena ditakutkan itu akan menyebabkan si makmum ini tertinggal dari gerakan imam tersebut, sehingga si makmum dianggap tidak mengikuti sholat si
Dari pertanyaan tadi di sini Hoirudin Tahmid, Ketua MUI Lampung menjelaskan bahwa membaca Al-Fatihah adalah di antara rukun-rukun sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, sholat jariyah maupun siriyah, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin As-Samit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang bacaan Al-Fatihah bagi makmum. Di sini para ulama Maliki dan Hambali mewajibkan membaca Al-Fatihah bagi imam dan orang yang sholat sendirian, namun tidak bagi makmum. Sementara para ulama mazhab Syafi'i mewajibkannya bagi imam dan juga bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Adapun di sini jumhur ulama berpendapat bahwa makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah dan tidak juga membaca lainnya atau surat pendek di belakang imam di dalam sholat jariyah apabila ia mendengar bacaan imam. Nah, dasar hukumnya adalah Quran surat Al-A'raf ayat 104 yang dimana arti ayat tersebut adalah, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, para salafus soleh memahami ayat ini adalah mendengarkan bacaan yang dibaca oleh si imam. Demikian dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, apabila ia takbir maka bertakbirlah kalian, dan apabila ia membaca maka dengarkanlah. Nah, dari hadis ini terdapat Al-Musnad dan yang lainnya dinukil dari Imam Muslim yang telah disahihkan. Dari sini Imam Syafi'i berpendapat bahwa wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum baik dalam sholat jariyah maupun sholat siriyah di belakang imam yang berdasarkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang kewajiban membaca Al-Fatihah tanpa membedakan antara si imam dan si makmum. Nah, jadi dengan demikian, jika teman-teman sekalian sedang sholat berjamaah dan teman-teman memiliki kesempatan untuk membaca Al-Fatihah hingga selesai sebelum imam itu ruku, maka hendaklah teman-teman sekalian ini membacanya hingga selesai. Akan tetapi, jika teman-teman belum menyelesaikan bacaannya sementara si imam sudah takbir untuk ruku, maka hendaklah teman-teman sekalian ruku bersama si imam, walaupun teman-teman belum menyelesaikan bacaan Al-Fatihah tersebut, dikarenakan tidak mungkinnya menyelesaikan bacaan tersebut berdasarkan hadis di atas tadi. Nah, pertanyaan yang keempat ini masih ada sangkut pautnya dengan pertanyaan yang ketiga tadi ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pertanyaan-pertanyaan dari teman saya yang diberikan kepada saya semuanya telah terjawab. Mungkin jawaban saya masih jauh dari kata sempurna. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan kata. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan saya bahas. Terima kasih kepada yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.